Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala masih berikan kepada kita banyak sekali nikmat dan karunia yang tak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Ta'ala mudahkan kita semua pada malam hari ini untuk berkumpul di majelis ini. Sama-sama kita akan melanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah hari ini kita masuk kepada pembahasan tentang prinsip atau al-aslul awal, pondasi yang pertama. Muallif rahimahullahu ta'ala melanjutkan, fa idza qila laka mal usulul thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Jika ditanyakan kepadamu apa tiga prinsip, tiga pondasi yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Ya. Di sini beliau menyebutkan al-usul, ya, dengan lafaz usul. Usul ini dalam bahasa Arab adalah jamak dari al-aslu, artinya pondasi. Sama seperti kita pahami dalam sebuah bangunan itu seseorang sebelum ia mulai membangun sebuah bangunan, ia mesti memperhatikan pondasinya, sehingga apapun yang ia bangun di atasnya itu akan menjadi kokoh, menjadi kuat. Dan di sini beliau langsung menyebutkan usulus salasa, tiga prinsip yang mesti diketahui oleh setiap manusia. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa hadhihi al-usul ats-tsalatsa yushiru biha al-musannif rahimahullah ila al-usul allati yus'alu anhal insanu fi qabrihi. Tiga prinsip ini merujuk kepada tiga pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap manusia di dalam kuburnya, yaitu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Oleh karenanya beliau rahimahullah taala di sini juga membiasakan dan menjelaskan materi ini dalam metode tanya jawab. Ini untuk mengingatkan bahwa kita semua akan ditanya. Ya, ketika kalau ditanyakan kepadamu apa tiga perkara yang mesti diketahui oleh setiap manusia, lalu beliau mengatakan, fakul, maka jawablah olehmu, ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba itu mesti mengenal Rabbnya, wa dinahu, dan mengenal agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 3 prinsip yang Islam ini dibangun di atas 3 prinsip ini. Seorang yang mengenal Allah Ta'ala, maka konsekuensinya ia akan mengikhlaskan semua ibadahnya hanya untuk Allah Ta'ala. Orang yang mengenal agamanya, maka ia akan senantiasa berusaha istiqomah di atas agamanya ini, menjalankan apa yang ditetapkan dalam syariat Allah Ta'ala. Dan orang yang mengenal nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan menjadikannya teladan dalam segala gerak-geriknya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Ia akan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Dan 3 prinsip inilah yang kemudian akan dikonfirmasi ulang di akhirat. Dan jawabannya itu bukan hanya sekedar hafalan semata. Di dunia mungkin saja kita bisa menjawabnya. Man rabbuka? Rabbi Allah. Rabbuku adalah Allah. Madinuka? Dinil Islam. Agamaku adalah agama Islam. Wa man nabiyuka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti di alam kubur, kemampuan seseorang untuk menjawab fitnah ini, ujian ini, akan berbanding lurus dengan bukti-bukti yang ia siapkan di dunia. Sehingga bukan hanya sekedar menghafalkan jawaban, tapi ia membuktikannya dengan amalan perbuatan. Orang yang mengatakan bahwa Rabbku Allah, maka ia tidak akan beribadah kepada selain Allah. Orang yang hanya beribadah kepada Allah, maka ia akan mampu menjawab pertanyaan ini. Orang yang berusaha istiqomah mengikuti syariat Allah Ta'ala, maka ia akan bisa menjawab wa madinuka, apa agamamu? Dan orang yang senantiasa berusaha untuk mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka ia akan bisa menjawab pertanyaan wa man nabiyuka. Jadi bukan hanya sekedar lisan saja, di lisan saja. Oleh karenanya metode tanya jawab yang digunakan oleh mu'alif dalam kitab ini juga untuk membuat kita sadar tentang akan ditanyanya kita tentang 3 perkara ini nanti di alam kubur. Sementara ya, alam kubur ini adalah salah satu ya fase pertama dari fase-fase akhirat. Orang yang selamat di alam kubur dengan indikatornya bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka fase-fase selanjutnya akan lebih mudah. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menjawab ujian ini, pertanyaan ini, maka fase selanjutnya akan lebih sulit dan lebih berat baginya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam kubur itu adalah salah satu tempat, ya, tempat yang pertama dari tempat-tempat yang akan dilewati di akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Dan jika ada seorang yang selamat di alam kubur dengan bisa jawab pertanyaan tadi, maka fase-fase selanjutnya itu lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan jika ia tidak selamat dari alam kubur, dari ujian di alam kubur tadi, maka fase selanjutnya itu akan lebih berat baginya, ya, dan juga lebih sulit baginya. Ya. Sebagaimana yang digambarkan, ada kondisi di mana orang-orang munafik itu tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Padahal di dunia, sebagaimana kita ketahui, orang munafik itu mereka menampilkan keislaman, namun mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, sehingga ya, di alam kubur ia tidak bisa menjawabnya. Padahal di dunia bisa, di dunia bisa bersembunyi di balik syahadatnya, bersembunyi di balik keislamannya, tapi nanti di alam kubur mereka tidak akan bisa menjawab. Sebagaimana orang-orang yang ragu, orang-orang munafik nanti kelak di akhirat, ketika ditanya dengan 3 pertanyaan ini, mereka mengatakan ha ha
la adri. Ya, kalau kita apa ya gitu ya, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultu. Dulu aku dengar orang-orang mengatakan jawaban dari pertanyaan ini, maka saya ikut-ikutan mengatakannya dulu. Sekarang nggak bisa jawab seperti itu. Di alam kuburnya orang munafik tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Dan di sini muallif rahimahullah ta'ala mengatakan ma'rifatul abdi rabbahu. Yang pertama adalah seorang hamba itu mengenal Rabbnya ya. Dan pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya itu bisa terwujud dengan beberapa sebab. Yang pertama adalah an-nadhru wa tafakkuru fi makhluqatihi azza wajalla, memperhatikan dan merenungkan makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Karena dengan meneliti, memperhatikan ya, makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini yuaddi ila ma'rifatihi wa ma'rifati azimi sultanihi wa tamami qudratihi. Itu akan mengantarkan orang tersebut kepada keyakinan agungnya kekuasaan Allah Ta'ala dan sempurnanya kekuasaan Allah Ta'ala ya. Jadi semua perenungan yang mendalam terhadap makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang itu kemudian menghasilkan ya, keyakinan bahwa Allah Ta'ala lah yang mengatur semua ini dengan sempurna, tidak ada lagi yang lain. Maka dengan seperti itu seseorang akan meraih pengenalan terhadap Allah Ta'ala. Ia yakin bahwa Allah Ta'ala tidak akan berbuat zalim. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu dengan hikmah, dengan adil. Itu ketika merenungkan bagaimana pengaturan dari ayat-ayat kauniyah ini yang ada di alam ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 190, Allah Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta bergantiannya malam dan siang itu menjadi tanda ya, tanda ayat, tanda-tanda kekuasaan yang nampak bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang memiliki akal, yang menggunakan akalnya untuk merenungkan ayat-ayat tersebut. Ini diantara sebabnya mengenal Allah Ta'ala adalah dengan merenungkan makhluknya. Kemudian juga diantara sebab lain adalah an-nadhru fi ayatihi syar'iyyah, memikirkan, merenungkan ayat-ayat syariatnya berupa wahyu yang dibawa oleh para rasul yang pada umat ini, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang yang merenungkan ayat-ayat Allah Ta'ala, wahyunya, kalau tadi makhluknya, sekarang wahyunya, maka kita akan mendapati bahwa wahyunya ini dibangun di atas maslahat yang besar. Tidak ada satu syariat pun yang Allah Ta'ala tetapkan kecuali itu adalah hukum yang paling adil ya. Tidak ada seorang pun yang berhenti merenungkannya kecuali ia akan terjatuh kepada penyimpangan dan pemikiran bahwa hukum Allah Ta'ala ini tidak pas karena kurang perenungan. Ia tidak merenungkan, ia tidak memikirkan bagaimana segala sisinya itu sempurna. Dan tentu saja hukum-hukum Allah Ta'ala itu mencegah kita dari mara bahaya, baik di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana sebagian orang mencela misalnya hukum potong tangan bagi pencuri karena tidak sesuai dengan HAM. Tapi ini yang menetapkannya Allah.
Zat yang maha adil, Al-Hakim, yang penuh hikmah, yang dengannya ini bisa menjadi pelajaran bagi pelakunya dan orang yang melihatnya. Bahkan orang yang melihatnya pun akhirnya tidak punya pikiran untuk mengikuti jejak pelaku pencurian itu. Dan tentunya tidak semua pencuri yang dipotong tangan, gitu ya. Hanya ada beberapa syarat-syarat yang mesti terpenuhi sehingga ia bisa dihukum dengan hukum potong tangan. Dan itu keadilan. Itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum qisas sepertinya hukum bunuh dengan bunuh lagi gitu. Ini sepertinya syariatnya kejam gitu. Tapi ini yang menetapkannya Allah, Al-Hakim. Dan ketundukan kita kepada syariat itu menandakan Islamnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah dirinya kita kepada Allah taala. Karena tadi Allah lah yang mengatur kita semua. Allah yang mengatur kita semua. Oleh karenanya dalam surah An-Nisa ayat 82 Allah taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Ya. Mengapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an, merenungkan Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jikalau saja Al-Qur'an itu bukan dari itu berasal dari selain Allah, jikalau Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, tentu mereka akan mendapati di dalamnya banyak sekali perselisihan. Tapi tidak ada antara satu ayat dengan yang lain itu bertentangan, tidak ada. Karena semuanya datang dari Al-Hakim, yang maha adil, yang maha menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian setelah mengenal Allah, kita pun diwajib untuk mengenal agama. Karena agama ini adalah kumpulan dari hukum-hukum syariat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Orang yang tidak tahu syariat, bagaimana ia akan taat kepada Allah? Ia akan bisa saja nanti kemudian ia salah paham, beranggapan bahwa sesuatu yang dilakukannya itu diperintahkan oleh Allah padahal tidak. Atau sebaliknya, ia menghalalkan apa yang telah Allah Ta'ala haramkan kalau ia tidak mengenal agamanya. Maka mengenal agama ini adalah kewajiban bagi kita semua. Dan pengenalan seorang terhadap agama itu juga termasuk di dalamnya mengetahui amal-amal apa saja yang diperintahkan, perkara-perkara apa saja yang dilarang, kesempurnaan agama ini, lalu hakikat agama ini, bagaimana kita menyempurnakan agama ini. Ini perkara-perkara yang mesti kita ketahui. Dan juga meyakini bahwa agama ini telah sempurna, berlaku di setiap tempat dan masa. Tidak seperti sebagian orang yang berpendapat bahwa ya agama ini diturunkan kepada orang Arab. Kalau di Indonesia harus ada penyesuaian, tidak. Makanya keyakinan seseorang, pengenalan terhadap agamanya itu akan mempengaruhi bagaimana ia tunduk kepada syariat Allah Ta'ala. Maka berkaitan dengan pengenalan terhadap Allah. Jadi mengenal Allah dan akhirnya mengenal syariat Allah, inilah agama. Sehingga ia bisa taat kepada Allah dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangan-larangan. Kemudian yang
ketiga adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini adalah pengenalan kita terhadap Rasulullah SAW, ya, tentunya dengan cara ya belajar, mempelajari sejarah hidup beliau, ya. Lalu bagaimana tata cara ibadah beliau, akhlak beliau, muamalah beliau, cara dakwah beliau, gitu ya. Jihad beliau bagaimana, gitu ya. Sehingga semakin seseorang itu mengenal nabinya, keutamaannya, maka ia akan semakin semangat untuk menjadikannya sebagai teladan, ya. Karena ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketaatan yang mutlak, tidak bisa dipilih-pilih. Dalam satu perkara taat kepada Nabi, dalam perkara lain taatnya bukan kepada Nabi, kepada ustadz misalnya. Meskipun apa yang dikatakan oleh ustadznya itu menyelisihi petunjuk Nabi, bukan. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa perintah, kita wajib melakukan semampu kita. Tapi berupa larangan, maka mesti kita pun menjauhinya, ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apapun yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambillah, taatlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul larang dari kalian, maka hentikanlah, jangan dilakukan, ya. Makanya taat kepada selain Nabi, termasuk diantaranya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, itu taatnya muqayyad, dibatasi. Dibatasi itu apakah ia sesuai tidak dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kalau penjelasan dari ulama itu sesuai dengan petunjuk Nabi, kita ikuti. Kalau menyelisihi, apalagi menentang, kita mau pilih yang mana? Pilih ustadz atau pilih Nabi? Sementara tidak ditanya man ustaduka nanti di alam kubur, tapi man nabiyuka, siapa Nabi? Ya. Maka tiga prinsip ini adalah tiga prinsip yang penting untuk kita ketahui, sehingga pondasi ini menjadi kokoh. Dan bangunan yang kita bangun, kita susun di atasnya pun akan kuat. Orang yang mengenal Allah Ta'ala bukan jadi jaminan ia selamanya taat kepada Allah. Bisa jadi ia pun jatuh ke dalam kemaksiatan. Tapi beda orang yang mengenal Allah dengan yang tidak mengenal Allah. Ketika jatuh ke dalam maksiat, ia menyesalinya, ia bertaubat, beristighfar, segera kembali kepada Allah. Akan berbeda cara menyikapinya, berbanding lurus dengan pengenalannya terhadap Allah, berbanding lurus dengan pengenalannya terhadap agama, berbanding lurus dengan pengenalannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian muallif rahimahullahu taala mengatakan, fa idza qila laka man rabbuka. Masuk kepada prinsip yang pertama, jika dikatakan, ditanyakan kepadamu, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ini dengan metode tanya jawab juga, ya, untuk mengingatkan bahwa pertanyaan ini pun akan diulang, nanti ditanyakan kepada kita. Di dunia ini sudah disusun kitabnya, kisi-kisinya. Tapi meskipun kita mempelajarinya, ya, kita butuh at-tasbit, keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa mohon agar Allah Ta'ala mengokohkan kita. Kita belajar jawabannya, kita amalkan konsekuensinya, sehingga Allah Ta'ala kokohkan kita di atasnya, dan akhirnya bisa menjawab nanti ketika di alam kubur. Jawabannya dikasih tahu. Allah Ta'ala yang memberikan
jawabannya, dan para ulama menyampaikan kepada kita jawaban man rabbuka itu apa jawabannya. Ya. Maka katakanlah oleh jawabannya apa? Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Di sini pertanyaannya menggunakan kata Rabb. Di dalam bahasa Arab, Rabb itu diambil dari kata rububiyah. Asalnya adalah rububiyah. Ya. Dan ia merujuk kepada sifat rububiyahnya Allah Ta'ala. Sifat rububiyah Allah Ta'ala itu meliputi menciptakan, memiliki, mengatur. Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala yang memiliki, Allah Ta'ala yang mengatur. Ini sifat rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengatakan Rabbku adalah Allah, artinya Allah lah yang menciptakanku, Allah lah yang memilikiku, Allah lah yang mengaturku. Dari sisi ini pun kita bisa menyimpulkan kita ini tidak ada dengan sendirinya. Kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Allah yang menciptakan kita. Akhirnya kan kita merenung, untuk apa Allah menciptakan kita? Gitu. Apakah cuma main-main saja? Iseng gitu? Enggak. Ada tujuan. Kalau kita meyakini bahwa Rabbku adalah Allah, Allah yang menciptakan. Nah, akhirnya kita juga nanya, buat apa? Sama seperti kita melakukan aktivitas, tujuannya apa, kan gitu ya? Bangun jembatan misalnya. Untuk apa bangun jembatan? Ya. Pasti ada tujuannya. Tidak mungkin iseng aja. Nggak ada yang iseng. Apalagi ini berkaitan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu tidak main-main. Wa ma khalaqta hadza batila, begitu ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabbku, Engkau tidak menciptakan ini batila, sia-sia, enggak. Ada tujuannya. Makanya di antara tujuannya kemudian konsekuensi dari keyakinan kita terhadap rububiyah Allah, kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Lalu bukan hanya menciptakan, Allah yang memiliki kita. Bahwa kita ini milik Allah. Kalau milik itu berarti Allah yang kuasa, sehingga kita tunduk kepada Allah Ta'ala, kita menghambakan diri kepada Allah. Allah yang mengatur kemudiannya, Allah yang mengatur. Naik turunnya kehidupan, senang sedihnya, susah, ya, mudahnya kehidupan, itu Allah ngatur. Dan tentunya Allah Ta'ala itu tidak zalim terhadap hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan membebani setiap jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini semakin mengenal Allah Ta'ala, kita akan semakin menyadari hidup kita tenang. Ketika ditimpa musibah, bukan musibahnya yang penting, yang jadi masalah, tapi bagaimana cara kita menyikapi musibah tersebut. Diberikan nikmat, bukan masalah nikmatnya yang penting, tapi bagaimana cara kita menyikapi nikmat ini. Ketika terjatuh ke dalam maksiat, bukan ini yang jadi masalah besarnya, bagaimana setelah ini, begitu. Apa yang Allah Ta'ala tuju dari diberikannya nikmat kepada kita, agar kita bersyukur. Diberikannya kesulitan, agar kita bersabar. Diberikannya kepada kita terjatuh ke dalam maksiat, agar apa? Agar segera kembali kepada Allah. Itulah yang mesti menjadi perhatian kita. Setelah kita mengenal bahwa Rabb kita adalah Allah,
Allah yang menciptakan kita, Allah Ta'ala yang memiliki kita, Allah Ta'ala yang mengatur seluruh urusan kita. Ya. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Yang Allah itu zat yang mengaturku dan mengatur seluruh alam dengan apa? Dengan nikmatnya. Ya. Dan Allah Ta'ala itu mengurusi kita, menciptakan, bukan hanya menciptakan lalu dibiarkan. Bahkan ketika di dalam janin, ya, ketika kita mungkin tidak habis pikir bagaimana janin itu bisa tetap hidup selama 9 bulan di dalam perut ibunya. Allah yang menjaminnya, menjamin rizkinya, menjamin makannya, menjaganya, Allah. Ya. Semua makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan tidak begitu saja dibiarkan. Allah Ta'ala atur rizkinya, sehingga tidak akan seorang itu kehabisan rizki, gak ada istilahnya, kecuali sudah datang ajal kepadanya. Maka setelah sempurnalah rizki yang Allah Ta'ala tetapkan untuknya. Bahkan hewan melata pun Allah yang menjamin rizkinya. Jika kita menyadari ini, apa yang kita khawatirkan dari rizki? Allah yang mengaturnya. Banyak fakta yang menegaskan orang sibuk kerja dari pagi sore, ternyata penghasilannya enggak sebanyak orang yang kerjanya cuma 1 jam 2 jam. Allah yang mengaturnya. Jadi rizki itu ternyata bukan kaitannya dengan lama sebentarnya kerja. Ada yang enggak kerja bahkan lebih banyak penghasilannya, dapat warisan misalnya gitu. Rizki itu Allah yang mengatur. Sehingga ketika naiknya harga gitu, harga naik ya, kepeser mual, beas gitu, kebutuhan. Dulu waktu belum naik memang siapa yang ngasih rizki? Allah. Setelah naik pun Allah yang ngatur rizkinya. Jangan khawatir. Jadi sehingga ketika kita menyadari hal ini, akhirnya kita bisa melihat ya, betapa banyak nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Beda kalau sebelum mengenal Allah Ta'ala, sebelum menyadari bahwa Allah yang mengatur, ia akan menggantungkan harapannya kepada usahanya. Namun untuk kerja di mana? Nah gitu ya. Kerja itu sebab saja. Rizki Allah yang mengatur. Kita menempuh sebab dengan bekerja, sambil bertawakal kepada Allah Ta'ala. Gaji itu hanya gaji upah, itu hanya sebagian kecil dari rizki Allah Ta'ala. Banyak rizki yang lebih besar daripada gaji, upah yang terkadang kita lalai untuk mensyukurinya. Kesehatan, bisa melihat, bisa berjalan, bisa mendengar. Ini kadang-kadang lalai kita syukuri. Allah itu yang atur, Allah yang memberikan kepada kita. Kita sibuk cari-cari yang sudah ada, tidak disyukuri. Bagaimana Allah Ta'ala akan beri nikmat yang banyak, yang sedikit saja tidak disyukuri. Tapi bukan berarti ya, yang banyak hartanya itu tidak langsung kita generalisir, kita simpulkan Allah ridho kepadanya. Belum tentu juga. Bisa jadi ujian baginya. Allah Ta'ala berikan kepadanya harta yang banyak sampai membuatnya sibuk dan lalai dari mengingat Allah, berarti ini istidraj. Ya. Allah
Ta'ala buat dia sibuk dengan dunia sehingga lalai terhadap mengumpulkan bekal akhiratnya. Maka dari keyakinan ini dan juga kesadaran betapa banyaknya nikmat Allah Ta'ala, lalu apa fungsinya kita? Hanya sekedar menerima saja, tinggal terima saja, terima. Apa hak Allah? Apa kewajiban kita kepada Allah? Makanya disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ujung-ujungnya ibadah. Semua nikmat ini Allah Ta'ala berikan agar kita beribadah kepada Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala di dalam ibadah. Makanya dalam lanjutannya mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan wa huwa ma'budi, dan Allah Ta'ala itu adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada sesembahan lain bagiku selain Allah. Karena sudah menyadari tadi Allah yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang mengatur semua urusan kita. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Kita ngapain? Gitu ya. Beribadah kepada Allah. Tinggal beribadah. Ya. Dan semua agama yang Allah Ta'ala, semua Rasul yang Allah Ta'ala utus kepada umat, itu semuanya sama, mengajarkan agar umatnya beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Ini firman Allah Ta'ala. Ya. Oleh karenanya kemudian mu'allif juga mengutip firman Allah Ta'ala sebagai dalil, yaitu surah Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Ya, Rabb di sini disebutkan Rabb, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Dan semua penciptanya itu sempurna sehingga layak untuk dipuji. Dialah satu-satunya yang layak untuk dipuji atas pengaturan ini. Betapa sempurnanya pengaturan ini karena Allah lah yang melakukannya, Allah yang mengaturnya dengan nikmat-nikmat, menciptakannya, menguasainya, ya, dan menetapkan apa yang terjadi kepadanya. Dan disebutkan di sini Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, alam, ya, alam gitu. Alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Jadi Allah, lalu selain Allah itu alam, ya, makhluk. Makanya kemudian wa kullu ma siwallahi alamun, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah satu dari alam tersebut, salah satu bagian dari alam tersebut. Ya. Maka di sini sebutkan kenapa disebut alam di dalam bahasa Arab itu alam artinya tanda, alamat gitu ya. Alamat itu tanda. Ya. Alam itu menjadi tanda ada yang menciptakannya gitu. Makhluk itu tanda ada yang khalik, ada khaliknya. Ya. Jadi ketika selain Allah ada langit, ada bumi, matahari, bulan, ini tanda ada yang menciptanya. Nggak mungkin ada dengan sendirinya, ada yang menciptakannya, ada yang memilikinya, ada yang mengaturnya. Makanya disebut alam, tanda.
Dan semua tanda-tanda ini, keteraturan ini menunjukkan pula bahwa penciptanya satu, pemiliknya satu, pengaturnya itu satu. Karena kalau yang memilikinya banyak, masing-masing punya keinginan, bisa jadi berbeda. Yang satu misalnya sama seperti di kita, kalau banyak pemiliknya, yang satu pinginnya begini, yang satu pinginnya begini, gitu ya. Nggak bakalan teratur, pasti ada perselisihan. Makanya tadi ayat Al-Quran pun kalau bukan dari Allah, maka pasti banyak perselisihan. Tapi tidak ada perselisihan berarti menunjukkan bahwa Allah itu esa. Ya. Dan seseorang yang meyakini hal ini tentang rububiyah tadi tidak cukup hanya seseorang itu meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memilikinya, Allah lah yang mengatur seluruh urusannya. Tidak cukup hanya sampai di sana, karena tadi ya, ujung-ujungnya ia mesti menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Inilah tujuan utama. Makanya pada ayat ini Rabbil Alamina, seseorang itu kemudian memuji Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala telah satu-satunya Rabb bagi seluruh alam. Dan cara ia memuji, ya, menyanjung Allah Ta'ala, memujinya adalah tentu dengan melakukan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Itulah ketaatan, itulah ibadah. Jika seseorang menyadari betapa sempurnanya dan itu layak untuk dipuji, tidak ada yang sesempurna pengaturan Allah Ta'ala, maka ia akan mempersembahkan segala sesuatunya itu hanya untuk Allah Ta'ala. Ibadahnya, hidupnya, matinya hanya untuk Allah. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya milik Allah. Rabb, kembali disebutkan Rabb, karena dialah yang menciptakan kita, yang memiliki kita dan mengatur seluruh urusan kita. Dan di sini muallif juga menyadarkan kita dengan seolah-olah kita yang menjawab pertanyaan tadi, kan gitu ya. Wa ana wahidun min dzalika. Ya. Beliau membuat sebuah ungkapan jawaban yang itu seperti sebuah dorongan agar kita pun menyadarinya, bahwa kita pun yang akan mengucapkan ini adalah bagian dari alam. Alam itu adalah makhluk Allah yang diatur oleh Allah, yang dimiliki oleh Allah, sehingga kita tidak kufur terhadap Allah Ta'ala, tidak menentang nikmatnya, tidak menolak dan meremehkan nikmat Allah Ta'ala, bahkan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas semua pengaturan ini. Sehingga tidak ada orang yang semakin mengenal Allah Ta'ala, tidak ada satu fase kehidupan pun yang ia lewati kecuali ia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketika ditimpa musibah, kita sedang diingatkan oleh Allah Ta'ala agar segera kembali kepada Allah, ya, bersabar, karena ini ujian dari Allah Ta'ala. Ya. Ketika diberikan nikmat, kita bersyukur karena ini datangnya dari Allah, bukan atas usaha kita. Allah yang memudahkannya, Allah yang mengaturnya untuk kita. Hakikatnya keberhasilan kita itu adalah pertolongan Allah Ta'ala. Maka kita senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala setelah menempuh sebab. Kita berusaha, tapi kita bertawakal kepada Allah terhadap
hasil yang diberikan. Dan kita yakin apa yang Allah tetapkan bagi kita itulah yang terbaik bagi kita. Baik. Insyaallah nanti sedikit kita tambahkan setelah Isya perkataan mu'alif tentang bagaimana kita mengenal Rabb, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan sedikit berkaitan tentang cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif rahimahullahu taala melanjutkan, fa idza qila laka, jika ditanyakan kepadamu, bima arafta rabbaka, dengan apa engkau mengenal Rabbmu, ya, mengenal Rabb itu dengan cara apa? Faqul, maka jawablah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayat dan makhluknya. Ya. Di sini mu'allif rahimahullahu taala menyebutkan ayat dan makhluk, gitu. Ada dua sisi. Ayat itu adalah jamak dari ayatun, ya, seperti tadi maknanya adalah al-alamah ala syai', ciri atau tanda terhadap sesuatu, itu ayat. Makanya ayat itu sering dimaknai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Allah itu ada dua macam, kauniyatun wa syar'iyyah. Ada yang sifatnya kauniyah, ada juga syar'iyyah. Maka kauniyah itu sebenarnya adalah makhluk. Jadi kauniyah itu makhluk, syar'iyyah itu wahyu. Maka menyebutkan bi ayatihi wa makhluqatihi, sebenarnya makhluqat itu sudah terkandung pada ayat. Jadi di sini dijelaskan secara terpisah, padahal makhluqat itu adalah bagian dari ayat. Ya. Dan tanda-tanda Allah, ayat Allah itu maknanya adalah dalailu ilmihi wa hikmatihi, tanda atau bukti ilmu Allah, hikmahnya Allah Ta'ala, kekuatan Allah, kekuasaan Allah, dan bukti wajibnya kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatannya dan nama-nama dan sifatnya, serta wajibnya beribadah kepada Allah Ta'ala saja dengan syariatnya. Ini namanya ayat. Di ayat itu ujungnya seperti itu, ayat kauniyah dan ayat syariah secara macamnya ada dua. Atau dengan istilah lain, ya, pengucapan, penyebutan makhluk setelah ayat ini menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala babu atfil khas alal am, mengaitkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Ya, karena tadi ayat itu sudah maknanya umum, terkandung di dalamnya adalah baik ayat syar'iyah berupa wahyu maupun ayat kauniyah berupa makhluk. Lalu disebutkan lagi makhluk, berarti ini mengaitkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Ya. Maka dengan dua
ayat dengan dua cara inilah, melalui ayat-ayatnya dan melalui makhluknya, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya tadi ya, ayatnya, an-naharu wasyamsu wal qamar, malam, siang, matahari dan bulan. Beliau menyebutkan contoh-contoh ini untuk mewakili makhluk yang bergerak ya, ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Jadi makhluk itu ada yang berputar seperti itu, mutaharrikah, sehingga terkadang siang, terkadang malam, terkadang kelihatan matahari, terkadang bulan gitu ya. Dan pergantiannya itu mengandung ayat gitu ya. Kenapa digantikan malam dengan siang ya, lalu matahari dengan bulan gitu ya. Pergantiannya, berganti-gantinya itu ada ayat tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian keserasian, kesesuaian, pengaturan itulah kemudian pengaturan malam, pengaturan siang, pergantian waktu gitu ya. Termasuk diantaranya tadi kondisi seseorang naik turunnya, itu pengaturan Allah Ta'ala, menunjukkan ya keteraturan yang dibangun di atas ilmu dan hikmah Allah Ta'ala yang sempurna ya. Dan kekuasaan Allah Ta'ala yang berlaku ya, bagi seluruh makhluk. Kemudian mu'allif mengatakan wa min makhluqat. Nah, diistilahkan dengan makhluk itu contoh-contoh yang mu'allif sebutkan adalah ayat-ayat yang sabitah, yang tetap. Contohnya as-samawatus sab'a, langit yang 7, wal arduna sab'a, dan bumi yang 7 lapis, wa man fihinna, dan apapun yang ada di dalam, siapapun yang ada di dalamnya, wa ma bainahuma, yang ada di antara keduanya ya. Nah, kelompok yang kedua ini yang disebutkan dengan istilah makhluk ya, ini mewakili ayat-ayat yang sabitah, yang tetap. Kalau tadi yang berganti-ganti ya, mutaharrikah, yang kelompok yang kedua ini adalah sabitah, yang tetap. Dan ayat yang tetap ini pun ya, menunjukkan ya, bagaimana pengurusan, penyesuaian dan pengaturan Allah Ta'ala ya, sehingga ini mengingatkan ya, kepada kita tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua jenis ini ya, yang disebutkan oleh mu'allif ya, dan juga dua macam ayat tadi, ayat yang kauniyah maupun syar'iyah, itu mengandung keistimewaan, banyak sekali keajaiban yang itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang penuh kekurangan, sehingga dengannya kita bisa mengenal Allah Ta'ala. Ini gak mungkin, makanya kita yang mengatur ini gak mungkin makhluk. Kalau makhluk gak mampu mengatur segitu. Diberi mengatur satu rumah saja ini kadang kesulitan. Ini satu alam, seluruh alam diatur gak mungkin oleh makhluk. Makhluk mah banyak kekurangan, butuh istirahat.
Sementara ini terus berputar. Mutaharrika, ada yang berputar. Perputaran ini siapa yang ngatur? Nggak mungkin makhluk. Maka semakin seseorang itu merenungkan ayat-ayat baik kauniyah maupun syar'iyah, ia akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kullu hadhihi min ayatillah ad-dalah ala kamalil qudrah. Semuanya ini merupakan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kepada kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan hikmah Allah, kesempurnaan kasih sayang Allah. Ya. Bagaimana matahari pun beredar dengan teratur sejak diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin ayat 38, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan matahari itu beredar untuk mustaqar itu istilahnya apa untuk matahari itu? Orbitnya gitu ya, putarannya, tempat beredarannya, tempat edarnya tidak melenceng. Dzalika taqdirul azizil alim, itu adalah ketetapan dari Al-Aziz yang maha kuasa, Al-Alim yang maha mengetahui. Ya. Sehingga kita bisa memetik banyak manfaat darinya. Ya. Tumbuhnya gitu ya, tanaman melalui sinar matahari, bantuan melalui sebab dari sinar matahari tersebut. Ini adalah manfaat-manfaat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui pengaturan-pengaturan yang itu tidak mungkin kita raih jika yang mengaturnya bukan Allah, Bu. Tidak mungkin. Allah lah yang mengaturnya. Lalu bagaimana cahayanya itu bisa menerangi alam gitu ya, sehingga mereka tidak perlu menyalakan lagi lampu di siang hari. Ya. Ini maslahat yang besar yang Allah Ta'ala jadikan sebagai ayat tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Begitu pula benda-benda yang lain, makhluk-makhluk yang lain, bulan, ya, matahari, lalu apa, langit, bagaimana ia bisa berdiri tanpa tiang gitu ya. Ini semuanya menjadi bukti ya, adanya Allah Ta'ala dan adanya yang mengaturnya, dan yang mengaturnya itu Esa. Gak mungkin teratur seperti ini kecuali yang mengaturnya itu adalah Esa. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil. Wad dalil maksudnya adalah dalil bahwa matahari, malam dan siang, matahari dan bulan itu termasuk ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Mu'allif mengutip firman Allah Ta'ala surah Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Di antara ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Ta'ala adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Meskipun demikian besarnya matahari dan bulan, banyak sekali manfaatnya, mereka tetap makhluk. Manfaat itu adalah buah dari pengaturan Allah. Jadi dalam ayat ini pun sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa hakikat yang memberikan manfaat dan mencegah kita dari madarat itu bukan makhluknya, Allah yang mengaturnya. Makanya pada lanjutan ayatnya, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari
dan jangan pula bersujud kepada bulan. Wasjudu lillah, bersujudlah, ibadahlah, tunduklah hanya kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan itu semua. Allah yang menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan ini ayat ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya manfaat dari makhluk yang telah Allah Ta'ala ciptakan, namun sekaligus peringatan agar kita kembali menyadari bahwa itu hanyalah makhluk, bukan yang memberikan manfaat dengan sendirinya, bukan. Ya. Oleh karenanya Allah Ta'ala melarang untuk bersujud kepada makhluk, kepada matahari, kepada bulan. Ya. Karena keduanya itu tidak layak untuk diibadahi, karena keduanya makhluk. Satu-satunya yang layak untuk diibadahi, yang disembah, hanyalah Allah Ta'ala yang telah menciptakan kedua makhluk yang besar ini, yang banyak manfaatnya ini. Allah yang layak untuk diibadahi. Kemudian beliau rahimahullah juga mengutip firman Allah Ta'ala, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala lah yang menciptakan makhluk itu, disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullah, sungguhnya Rabb kalian adalah Allah, yang menciptakan kalian, yang memiliki kalian, yang mengatur kalian adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang Allah pun telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian ia beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahar, Allah Ta'ala ya mengikutkan malam dengan siang. Yatlubuhu hathithan, ya Allah Ta'ala mempergantikannya dengan teratur. Wasyamsa wal qamar, dan Allah pula yang menciptakan matahari dan bulan. Wan nujuma musakharat, dan bintang-bintang yang semuanya itu musakhar, tunduk bi amrihi, dengan perintah Allah Ta'ala. Allah yang mengaturnya. Ala lahul khalqu wal amr, ingatlah hanya milik Allah lah al-khalqu, penciptaan, wal amru, dan pengaturan. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Tabarakallahu rabbul alamin, ya maha suci Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Ya, pada ayat ini Allah Ta'ala memberikan beberapa faidah, ya, penjelasan. Yang pertama, innallaha khalaqa hadhil makhluqatil 'azimah fi sittati ayyam. Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang besar ini, yang agung ini, dalam 6 hari. Ya. Walau syaa la khalaqaha bilahzatin. Jika Allah berkehendak, Allah hanya cukup menciptakannya sesaat saja. Allah berkehendak, mampu. Tapi kenapa 6 hari? Walakinnahu rabatal musabbabat bi asbabiha. Tapi di sini Allah Ta'ala menjelaskan dan mengaitkan adanya sebab akibat. Ya, jadi 6 hari itu bertahap. Ya, ada sebab akibat, kama taqtadihi hikmatuhu, sebagaimana itu adalah konsekuensi dari hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah ciptakan langsung, mampu. Tapi Allah buat penciptaan 6 hari untuk mengajarkan kita tentang proses,
mengajarkan kita tentang sebab, tentang akibat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, annahu istawa 'alal 'arsy. Ayat ini pun menegaskan kepada kita bahwa Allah Ta'ala itu beristiwa di atas arsy. Ia tinggi di atas arsy. Yang ketinggiannya itu khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak seperti pemahaman sebagian orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Allah Ta'ala itu ada di atas arsy. Ya, di atas arsy. Ia beristiwa tinggi, ya, dengan ketinggian yang khusus di atas arsy. Dan jangan tanya bagaimananya, karena laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Ta'ala. Akal kita tidak sampai. Kita hanya meyakini apa yang Allah Ta'ala sampaikan, apa yang Rasulullah SAW sampaikan tentang kondisi-kondisi dan penjelasan-penjelasan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita berhenti di sana. Jangan tanya lagi bagaimana. Kalau begitu bagaimana? Kalau begini bagaimana? Tidak. Berhenti. Karena pertanyaan bagaimana itu cenderung akan menyesatkan penanyanya. Akhirnya ia akan menyimpulkan sesuatu yang hakikatnya tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala pun annahu yughshil laila nahar ayyaj'al al-laila ghisha'an lin-nahar. Allah Ta'ala menutupkan malam kepada siang. Ya, jadi malam itu menjadi penutup bagi siang, seperti baju. Ya. Sehingga jadilah gelap. Ya, ditutupi oleh malam. Allah yang mengaturnya. Dan Allah Ta'ala pun menjadikan matahari, bulan, bintang itu semuanya mudzallalat, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengaturnya dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, limaslahatil ibad. Lihat tujuannya, untuk kemaslahatan hamba. Allah yang mengaturnya, semuanya untuk kemaslahatan hamba. Kemudian faidah yang selanjutnya dari ayat ini, umumu mulkihi wa tamamu sultanihi. Kekuasaannya, kerajaan Allah Ta'ala itu bersifat umum, meliputi segala sesuatu. Ya, nggak ada satu makhluk pun yang ia bebas keluar dari kerajaan Allah Ta'ala. Ya. Semuanya itu Allah yang atur, Allah yang menjadi raja. Di dunia mungkin ada yang mengaku raja juga, gitu. Tapi kejadiannya nanti akan berbeda. Maliki yaumiddin, Allah lah yang merajai hari pembalasan. Di hari pembalasan itu kita bisa menyaksikan raja sesungguhnya, Allah. Semuanya tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Di dunia mah banyak yang ngaku-ngaku, saya juga raja, gitu. Tapi raja di dunia itu nanti terbatas kekuasaannya, wilayahnya terbatas, gitu ya. Warga negaranya juga yang segitu-gitunya, gak bisa ia menguasai wilayah yang lain, gitu. Maka ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan kerajaan Allah Ta'ala itu luas, meliputi segala sesuatu. Begitu pula kekuasaannya, sehingga penciptaan dan pengaturan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan berbahas tentang hakikat ibadah. Ya, intinya dalam bahasa Arab, al-abdu, hamba itu yang dipuji adalah hamba yang dengan usahanya sendiri menghambakan diri kepada Allah. Karena secara bahasa semua makhluk itu hamba bagi Allah. Dari sisi namanya hamba, ia diatur oleh Tuhannya. Makanya orang kafir pun nggak bisa milih
dari siapa ia lahir dan kapan ia meninggal, itu Allah yang ngatur tetap. Meskipun ia kafir, ia hamba bagi Allah, Allah yang mengaturnya. Tapi itu tidak terpuji baginya. Ia jadi hamba Allah dari sisi kauniyah, tapi beda dengan orang yang menghambakan diri kepada Allah. Itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tahu bahwa Allah yang mengaturnya, sehingga ia menghambakan diri kepada satu-satunya zat yang mengaturnya. Menghambakan diri seperti inilah yang dipuji, ibadah seperti inilah yang dipuji. Tapi kalau ketundukan secara takdir, semuanya hamba Allah. Orang kafir pun tidak bisa lepas dari pengaturan Allah Ta'ala. Gitu. Oleh karenanya ayat-ayat ini menegaskan kepada kita semua betapa Allah Ta'ala itu adalah zat yang layak untuk kita ibadahi, karena tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Ta'ala, tidak ada yang memiliki kita kecuali Allah Ta'ala, tidak ada yang mengatur seluruh urusan kita, memberikan manfaat, mencegah kita dari madarat kecuali Allah Ta'ala. Kalau Allah yang memberi rizki, kenapa berdoa kepada selain Allah? Kalau Allah yang mengatur seluruh urusan, kenapa meminta kepada selain Allah? Kalau Allah yang menjamin rizki kita, kenapa kita beribadah kepada selain Allah hanya untuk mengharapkan rizki? Ya. Maka ujung-ujungnya adalah ibadah. Keyakinan kepada kita dalam hal rububiyah Allah Ta'ala, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rizki, Allah yang memberikan manfaat, mencegah kita dari madarat, itu konsekuensinya apa? Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin tambahannya. Insyaallah berkaitan tentang hakikat ibadah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik. Cukup sebenarnya. Ya. Kita cukupkan dulu majelis pada malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.